Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Juniarti Rosita, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam video ini, saya akan menunjukkan video diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif di SMA Negeri 1 Sebulu. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Tujuan dari budaya positif di sekolah adalah untuk menumbuhkan murid-murid menerapkan kebiasaan baik yang berkarakter dan bertanggung jawab atas keyakinan yang dibahas bersama. Menumbuhkan murid-murid menerapkan disiplin positif dengan motivasi. Berikut video aksi nyata diseminasi budaya positif. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di kegiatan tentang aksi nyata saya diseminasi budaya positif pada modul 1.4. Jadi hari ini saya akan memberikan sedikit apa yang sudah saya dapatkan pada modul pada modul 1.4 tentang budaya positif. Salam guru penggerak dari saya, Juniarti Rosita, calon guru penggerak Angkatan 11. Senyum Pak. Salam guru penggerak. Apa kemarin Bu ya? Bergerak ya. Senyum. Kembali ini. Salam guru penggerak. Nanti begitu Bu Niar sebut salam guru penggerak, kita bergerak menggerakkan. Ya. Kok lupa ya?
Ya, kita mulai. Salam guru penggerak, tergerak, menggerak, menggerakkan. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, lanjut senyum selama 30 detik. Bukan mau ya, tapi senyum. Senyum saja. Hmm, Aku lupa senyum. Itu lupa caranya senyum. lupa cara senyum. Coba detik aku biasanya tak apa. Ya, lanjut Bu ya. Hari ini ya saya berbagi apa yang sudah saya dapatkan tentang modul 1.4 yaitu budaya positif. Jadi seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol seorang guru. Dan segitiga restitusi. Lanjut. Kira-kira menurut Bapak Ibu, disiplin positif itu seperti apa? Kira-kira dalam benak Ibu seperti apa sih disiplin positif? Disiplin positif adalah Apa bentuknya maksudnya kayak gitu Bu ya? Nah, ya, jadi disiplin positif itu suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kebajikan. Nilai fokusnya itu memotivasi ya, si anak mandiri agar tadi menumbuhkan kesadaran dirinya Bu, kan berdasarkan nilai-nilai kebajikan seperti kayak saling menghormati, saling menghargai, ya. Apalagi di kelas. Ya. Misalnya ada melakukan kesalahan, dia bisa dia bisa menyadari bahwa itu yang dia lakukan adalah kesalahan. Ya. Ya, disiplin positif. Ya. Jadi disiplin positif di sini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi dan kita menuntut anak tidak bukan tidak disiplin Bu. Anak-anak diberikan bagaimana apa yang keliru dari tindakan mereka. Jadi di sini ke arah mengontrol dirinya dalam melakukan segala tindakan. Lanjut, disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, ya, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Jadi disiplin diri, tadi kan disiplin positif Bu ya. Sekarang disiplin dirinya dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Nah, misalkan kita hukum anak, ya kan? Tanpa hukuman, mereka tuh bisa menyadari apa yang telah mereka lakukan. Misalkan nilai-nilai kebajikan apa yang sudah mereka langgar. Jadi anak-anak dituntut untuk menyadari berdasarkan motivasi internalnya. Ya. Nah, kalau disiplin positif, ya, disiplin positif ada pasti kaitannya dengan 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong,
kreatif, dan bernalar kritis. Jadi dari 6 profil ini berkaitan dengan disiplin positif tadi. Lanjut yang kedua, motivasi perilaku manusia. Jadi di budaya positif tadi ada konsep motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia. Jadi di sini untuk menghindari ada 3 motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi 3 motivasi ini termasuk dalam budaya, konsep dalam budaya positif. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Nah, ini kan bukan kemungkinan, mungkin hampir setiap kelas yang Bapak Ibu pegang pasti membuat ya kesepakatan kelas atau keyakinan sekolah atau kelas. Nah, itu termasuk dalam budaya positif tadi, Bu, Bapak. Nah, misalkan untuk membuat keyakinan sekolah atau kelas, di sini guru berperan mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, Pak Salim sudah membuat kesepakatan kelas? Sudah, alhamdulillah. Berarti sudah melaksanakan, Pak ya. Jadi, karena di sini guru yang berperan dalam mewujudkan terbentuk keyakinan sekolah dan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid, siswa, ya sama. Lalu keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi pernyataannya harus bersifat tadi universal, Bu ya, mudah diingat. Jangan kita keyakinan kelas buat panjang lebar tapi muridnya tidak memahami, akhirnya tidak diterapkan di kelasnya. Ya. Jadi harus mudah diingat dan dipahami, sehingga memudahkan kita untuk menerapkannya di lingkungan kecil seperti di lingkungan kelasnya masing-masing. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, keyakinan kelas ya sebagai panduan. Ini yang sederhana. Yang sederhana. Mungkin Bapak Ibu sudah membuat tadi kan lebih ini apa namanya? Lebih kreatif lagi, mungkin kata-katanya lebih membuat anak memahami di kelas. Ya, singkat, padat, dan jelas. Selanjutnya ini nih, kebutuhan dasar manusia. Jadi ya dalam budaya positif ada masuk kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi ini ada kebutuhan dasar manusia yang harus kita pahami adalah kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ya, yang kemarin mungkin kita sebelumnya tidak tahu apa itu apa namanya kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya mungkin sudah tahu Bapak Ibu. Cuman di sini kita mengingat kembali. Jadi kalau kebutuhan bertahan hidup, ya, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Jadi kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Ya, sebagai guru ya, kebutuhan biologis sangat diperlukan. Ya. Tanpa itu tidak ada rasa hidup. Lanjut, nah,
Jadi murid kita perlu ini juga, Bu. Kebutuhan dasar manusia, ya, kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Jadi kebutuhan ini ya adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ya, yang kita menemukan murid-murid di kelas kan, ya, ada yang perlu ya rasa diterima lebih banyak, ada yang biasa saja mungkin. Nah, kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Jadi kebutuhan untuk diterima. Selanjutnya, penguasaan. Jadi kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi di sini kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk dianggap berharga. Bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ya, meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Jadi kebutuhan pengakuan atas kemampuan juga sangat diperlukan seorang murid, ya, kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya kebebasan. Kebutuhan untuk bebas. Ya, di sini kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak kan dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Jadi kebutuhan akan pilihan atau kebebasan di sini. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia atau kesenangan. Jadi kebutuhan untuk merasa senang juga sangat diperlukan. Ya. Mencari kesenangan seperti bermain tadi, tertawa. Ya. Jadi di sini Ibu bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun pasti menyedihkan. Ya. Ya, Glasser menghubung kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jadi kebutuhan akan merasa senang itu juga termasuk, ya. Ya. Kalau Anda ada senang mungkin sedih tahu di kelas. Apalagi. Ya. Jadi Ibu mensiasati supaya anak merasa senang? Jadi kameramen sudah tawa-tawa, mama udah senang, udah dikasih pujian. Selamat anak-anak kelas ini senang masuk di sini karena fokus. Jadi anak-anak itu harus kasih semangat. Kalau nggak fokus, Jadi murid senang, guru senang. Saya mungkin cara lain dengan metode pembelajaran yang jangan monoton, apalagi waktu jam-jam siang. Metodenya itu harus selalu yang bisa buat mata anak itu jreng seperti itu. Jadi metode pembelajaran yang juga harus divariasikan. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Nah, ini posisi kontrol. Jadi ada 5 posisi kontrol, ya, yang harus kita miliki. Nah, ini nih sering yang kita sudah sampai di mana kita merasakan posisi kontrol kita sebagai guru. Ya. Jadi guru juga ada sebagai penghukum
guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Ya. Jadi ya, ya kira-kira dibayangkan Bapak Ibu posisi Ibu sekarang, apakah ada perbedaan dari dulu dengan yang sekarang? Gitu, nah. Ada tidak? Apa berasa bersalah? Iya. Ya. Jadi berubahnya semoga saja manajer kayaknya Bu. Iya. Harusnya Pin. Ya berada di manajer. Ya. Ya. Nah, 5 posisi kontrol yang ada pada guru. Ya. Bisa Ibu bisa terlihat enggak? Nah, itu nanti hanya menghasilkan identitas ganda. ya, nih. Manajer. Jadi ya seperti dikatakan oleh Bu Nurmila Sari, ketika guru itu berada pada posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah, nah, maka terjadi identitas gagal ya pada siswa. Kayak kita sering menghardik, menunjuk ya. Nah, atau kayak tadi yang membuat rasa bersalah, kadang mungkin ada rasa ibu kecewa ya kamu, atau ya ibu stres menghadapi kamu, misalkan kayak gitu Bu ya. Nah, Harusnya kamu seperti kakakmu. ya mungkin juga berlaku untuk kita di rumah Kak ya. Ya, ya yang kedua, ketiga dan keempat, nah murid akan merasa identitas mereka berhasil atau sukses ya, ketika guru itu sebagai teman dan pemantau ya, jadi kontrol dari luar. Nah, cuman di sini dia mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, Bapak Ibu. Ya. Misalkan tadi, ayo lakukan demi ibu, misalkan. Sepertinya contoh tadi kayak kita lomba kan. Ya, kayak kita mikirnya kan, ayo lakukanlah demi ibu, demi kelasmu, demi ini, ya kan. Nah, itu sebagai teman. Ya, seperti itu. Nah, kita kan memposisikan diri sebagai teman, cuman ini tadi kadang-kadang anak mengharapkan imbalan dan ketergantungan. Ya, kalau kita ndak panggil, ndak ini, ya memaksa, ada keterkesan memaksa mereka ketergantungan ya pada kita. Ya. Jadi kadang tidak mandiri juga, tadi ada juga di sini dampaknya ya lemah. Ya. Sorry. Nah, juga sebagai pemantau tadi Bu. Nah, di sini kaitan dengan murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Dampaknya menitik beratkan pada sanksi dan hadiah untuk dirinya. Ya kan? Dia pasti akan nanya hadiahnya apa, ya kan? Berapa banyak bintang yang saya peroleh. Ya. Ibu kasih pujian apa ya? Iya. Jadi anak-anak kadang apa tadi ya tadi Bu ya, mengharapkan dan ketergantungan. Nah, yang terakhir posisi manajer. Jadi di sini anak-anak menghargai dirinya sendiri. Ya, di sini sudah kontrol dirinya termasuk identitas berhasil atau sukses. Nah, jadi di sini sebagai manajer kadang kita guru itu pasti mengajukan pertanyaan ya. Jadi murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif. Ya, jadi di sini murid contohnya bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Jadi di sini anak-anak
bisa mencari solusi, ya, atau solusi dari permasalahan atau kesalahan yang mereka buat. Ya. Jadi di sini bagaimana mereka mengevaluasi diri, dampaknya bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, jadi 5 posisi kontrol tadi, di antara kelimanya, ya sebaiknya sebagai guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Semoga semuanya berada di posisi ini. Amin. Nah, sebagai manajer, guru dapat membuat sesuatu bersama murid. Jadi sini mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi muridnya yang menemukan solusi, Pak Salim. Kalau kita guru sebagai manajer, ya. Nah, selain itu posisi manajer juga mengacu nanti pada restitusi yang menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Jadi di sini posisi manajer ya. 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 Kalau dalam BK apa, Bu? Kalau restitusi kita mau masukkan ke dalam konseling itu kadang nggak bisa. Karena di dalam konseling itu ada konseling berpusat pada klien. Jadi yang seperti ini dipusatkan pada kliennya sendiri, siswa kita sendiri mencari solusinya. Kita arahkan aja. Nah kadang ada klien kita juga itu siswa kita yang mengontrol. Oh kamu harus begini. Kadang ada yang menerima seperti itu. Jadi segitiga restitusi ini kadang nggak bisa kita pakai di dalam konseling siswa. Karena setiap konseling itu berbeda. Dan kemampuan anak-anak kita itu berbeda dalam menghadapi masalah seperti itu. Jadi misalnya kalau kita mungkin dalam kelas punya, jadi kalau konseling, bimbingan dan konseling itu berbeda. Karena dalam kelas kita itu kan membimbing, tapi kalau sudah konseling itu nggak bisa kita pakai. Selamanya nggak bisa kita pakai. Kadang kita bisa, kadang nggak. Tergantung kasus. Iya. Mungkin nanti misalkan di guru dengan muridnya tidak menemukan solusi tadi, mungkin ya larinya kan pasti ke BK bimbingan. Kalau kita pakai yang konseling bisa pada siswanya karena kita mengacu pada restitusi yang menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya. Iya. Berarti dia yang punya masalah, dia yang sendiri yang mencari solusinya, tapi dengan kontrol kita aja sebagai ini pengarahnya aja. Berarti tetap bisa diterapkan di konseling juga dong. Nah, maksud saya itu ketika restitusi sudah sampai di konseling itu bisa dipakai dengan teknik restitusi, cuma di under control seperti itu. Jadi di bawah kontrol keputusan anak itu. Bisa dipakai. Atau cukup dijembatani saja. Itu seperti itu karena anak-anak ini ke posisi kontrol guru ini tidak hanya sebagai kontrol ya. Nah, kan ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadi murid sebagai manajer bagi diri sendiri. Ya, ini yang bisa dipakai ketika anak itu mampu menyelesaikan masalah dengan sendiri. Cari solusinya. Sebagai guru kan tetap memantau, sebagai memantau tapi ada juga siswa yang memang nggak bisa sama sekali, yang mengontrol dirinya sendiri sama sekali nggak bisa sebagai manajer karena mungkin kasusnya itu terlalu jauh. Makanya kadang itu restitusi itu kadang itu berbenturan dengan BK keterangannya. Tapi dengan ini mungkin guru dan BK kan mungkin beda ini ya. Makanya teknik dalam menghadapi murid kasus itu banyak cara. Salah satunya seperti itu. Kasusnya. Ya. Kalau coaching saya belum ke arah situ sih, Pak. Kalau coaching mungkin hanya saya masih di titik 14. Ya, jadi diseminasinya tentang budaya positif. Ya, jadi coaching juga mengarah ke sana.
Ya, Cuma nanti beda lagi Coaching. coaching dan konseling itu beda lagi. ya. Jadi sini hanya perkenalan ini ya Pak, pengembasan budaya positif. Ya, selanjutnya segitiga restitusi. Nah, benar katakan Bu Tendri tadi. Jadi kalau guru punya segitiga restitusi ya dalam menghadapi permasalahan yang diakibatkan oleh siswa atau murid. Jadi ada ketika kita melakukan restitusi kepada murid, maka ada 3 tahapan ya yang namakan tahapan dalam segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas, ya, validasi tindakan yang salah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, jadi guru harus punya ini ketika menghadapi siswa yang sering melakukan kesalahan. Nah, yang pertama, menstabilkan identitas dilakukan dengan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita tidak diperkenankan untuk langsung ya memponis anak yang kamu lakukan ini pasti salah, ya kan? Nah, jadi buatlah kesalahan mereka itu bagian dari proses pembelajaran yang nanti akan menggeser identitas gagal tadi ke arah identitas sukses. Ya. Lalu di sini menstabilkan identitas. Misalkan anaknya nih bermasalah kan Bapak Ibu, nanti kita pasti ada ngomong berbuat itu ya salah itu hal yang manusiawi ya, biasa dilakukan oleh semua orang, pasti bisa terjadi ya, karena tidak ada manusia yang sempurna ya. Dan bisa kita lakukan seperti ini, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Seperti itu. Ya. Atau tadi misalkan untuk menstabilkan identitas, Bapak Ibu tidak tertarik ya untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah. Seperti itu. Dan Bapak Ibu lebih tertarik, ini misalkan ada 2 orang mungkin ya, Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi Bapak Ibu tidak diperkenankan mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi untuk menyelesaikannya. Ya, menstabilkan identitas. Maaf ada kesalahan ketik loh. Ya. Ya. Nah, lanjut yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Di sini validasi tindakan yang salah. Nih. Jadi kita pasti bertanya dalam lingkup validasi tindakan yang salah itu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Ya. Apa yang penting bagi kamu? Ya kan, misalkan anak-anak ada melakukan sesuatu yang salah tadi. Ya. Atau maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalkan tadi anak-anak mendapatkan permasalahan, tadi saling pukul kan Bapak Ibu. Ya, jadi kita validasi tindakan salah itu dengan kata-kata seperti ini. Ya. Oke, tadi balik lagi kan Bu, posisi guru itu harus berada di posisi manajer, ya kan, supaya untuk mendapatkan identitas yang sukses. Nah, terakhir menanyakan keyakinan. Di sini menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah.
Nah, jadi ketika anak melakukan kesalahan, ya terakhir kita menanyakan keyakinannya, ya nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Misalkan tadi kan kita membuat keyakinan atau kesepakatan kelas di kelas kan Pak bersama murid. Nanti kita ketika anak melakukan pelanggaran, ya, maka kita akan menanyakan kembali nilai-nilai apa yang sudah kita percaya di sekolah kita. Misalnya ada sekolah membuat keyakinan sekolah kan Pak. Nah, nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati sebelumnya. Jadi anak diarahkan untuk melihat nilai-nilai yang sudah mereka sepakati sebelumnya. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, apa yang kamu rasakan, itu pasti kita tanyakan seperti itu. Ketika kamu lakukan ini atau itu, kamu menjadi orang yang seperti apa. Contohnya seperti itu. Jadi balik lagi ke sepakatan kelas atau keyakinan kelas tadi. Ini nilai-nilai apa yang sudah dilanggar. Nah, terima kasih. Ya, ya terima kasih atas ini foto kemarin ya. Terima kasih sudah tekrop Pak, tekrop. Sebelah sini nih Pak Yo, sudah sebelah. Ya. Ya. Ya, demikian atas diseminasi tentang budaya positif dari saya, calon guru penggerak angkatan 11. Ya. Semoga apa yang saya sampaikan ya dapat ya diimplementasikan mungkin ya. Atau akhir kata ya semoga tergerak, lekas tergerak dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.